Lupa naruh minumanmu di kulkas? Tenang, bungkus pakai tisu basah aja, lalu taruh di freezer. Cuma dalam 15 menit, minumanmu akan langsung dingin. Tandai ujung anak kuncimu dengan cat kuku warna-warni, agar kamu bisa ngebedain semua kuncimu. Biar kertas kadomu nggak tergulung lagi, pakai roll tisu bekas yang sudah dipotong sebagai penahan. Pengen nuang minyak dan saus salad dengan takaran yang pas? Jangan buka segel penutupnya, tapi beri lubang kecil aja. Dengan begini, saus yang kamu tuang nggak akan kebanyakan. Agar plester bisa merekat kuat di jarimu, potong kedua ujungnya hingga membentuk 4 bagian kecil. Kalau plesternya sudah terpotong begini, kamu akan lebih gampang ngerekatinnya. Jangan nyalain lilin yang sumbunya pendek dengan korek api langsung ya. Nanti kamu akan kesulitan. Pakai spaghetti mentah aja, nyalain ujungnya untuk menjangkau sumbu lilin yang berada jauh di bawah. Pasang ban karet di bagian atas kaleng cat buat ngusapin sisa cat yang nempel di kuas. Cara ini bisa mencegah cat nyecer ke pinggiran kaleng sehingga polesan catmu tetap rapi. Yah, kulit takomu lembek tuh. Kamu bisa pakai nampan muffin loh. Balikin nampannya, olesi dengan minyak, dan taruh tortilla di celah-celahnya. Masak selama 10 menit pada suhu 375 derajat Celcius agar kulit takomu kriuk-kriuk. Gunakan botol plastik buat misahin kuning telur dari putihnya. Pencet botol sampai kuning telurnya tersedot masuk. Kemudian, taruh ke dalam mangkok terpisah. Beres! Lagi nyari bros atau anting-anting yang jatuh di lantai? Pasang stocking di ujung vacuum cleaner, lalu gerakin vakumnya di permukaan lantai. Dengan begini, benda kecil yang jatuh bisa kamu ambil tanpa tersedot ke dalam vakum. Kalau kamu kesulitan saat ngebersihin kipas angin gantung, coba deh pakai sarung bantal. Pasang sarung bantal di masing-masing bilah kipas untuk membersihkan debunya, sehingga debu dari kipas akan masuk ke dalamnya dan gak akan mengotori tubuhmu. Tusukkan sedotan ke buah ceri untuk membuang tangkainya. Bisa cepat lepas kok, dan cerimu gak akan banyak yang terbuang. Saat kesulitan masang gelangmu sendiri, pakai bantuan paperclip aja. Renggangkan klipnya, lalu masukin ke ujung gelang. Pegang ujung gelang dengan jemarimu, lalu putar gelangnya. Tuh kan, langsung bisa kepasang. Masukin sabun dan air hangat ke dalam blender untuk mencucinya sampai bersih. Kemudian, nyalain selama 10 detik agar airnya muter sendiri. Kalau sudah, bilas sampai bersih. Tempelkan selotip sebelum kamu memaku tembok. Tujuannya agar permukaan tembok tetap mulus dan mencegah debunya berhamburan di lantai. Saat menghangatkan makanan sisa, kasih celah melingkar di bagian tengahnya, agar makananmu bisa hangat secara merata. Mau tahu caranya ngupas jeruk tanpa bikin tanganmu kotor? Iris salah satu ujungnya, lalu potong menjadi 4-6 bagian. Beres, gampang kan? Saat mau ngolesin mentega ke roti, kok malah teksturnya keras banget? Parut aja menteganya pakai pemarut keju, biar lebih gampang. Kamu bisa loh bikin penyiram tanaman sendiri pakai botol plastik bekas. Lubangi permukaan botol, lalu pasang ujungnya ke selang air. Kalau sepatumu bau, taruh kantong teh celup kering ke dalamnya. Tehnya akan menyamarkan bau tak sedap itu. Keripik kentang juga bisa dipakai buat nyalain api. Lemak, minyak, dan bahan kimia yang terkandung di dalamnya membuat makanan ini sangat mudah terbakar. Gunakan pasta gigi untuk menyamarkan goresan kecil pada furniture. Gosokkan sedikit pada permukaan goresan dengan gerakan memutar, sampai goresannya kelihatan samar-samar. Kemudian, lap pakai kain basah. Wah, langsung kinclong. Lilin cair yang tumpah di permukaan furniture bisa dibersihkan dengan es batu. Daripada menggoresnya dan malah bikin perabotmu rusak, taruh kantong es batu di atas permukaan lilin, lalu diamkan selama beberapa menit. Lilinnya akan jadi dingin dan mengeras, sehingga lebih gampang dibuang. Lubangi bagian bawah tempat sampah biar plastiknya nggak ikut nempel saat diangkat. Lubang ini bisa mencegah efek mirip vacuum cleaner yang bikin plastiknya nempel di tempat sampah. Bekas krayon pada dinding pasti bikin para orang tua jengkel nih. Sebetulnya sih bisa dibersihin pakai hair dryer. Panasin bekas krayon selama beberapa detik buat ngelelehin lapisan lilinnya. Lalu, lap pakai kain bersih. Kalau kamu nggak punya koin yang pas buat dimasukin ke keranjang belanja di supermarket, kamu bisa pakai anak kunci kok. Masukin anak kunci berbentuk lingkaran ke lubang koin untuk membuka kuncinya.
Bersihkan sisa kertas kemasan yang nempel di toples dengan minyak goreng. Basahi kapas dengan sedikit minyak, lalu gosok di bagian yang lengket. Diamkan selama beberapa menit biar nodanya gampang dilap. Simpan korek kuping di botol tusuk gigi. Kemasan seperti ini biasanya memiliki lubang di tutupnya. Ini akan memungkinkan kamu mengeluarkan korek kuping satu persatu. Dan kamu bisa yakin korek kuping yang lain terlindungi dari debu dan air. Cukup berguna, terutama saat bepergian. Wadah tusuk gigi juga merupakan solusi penyimpanan yang bagus untuk glitter. Misalnya, kamu akan pergi ke festival musik. Masukkan glitter ke botol itu dan tuangkan jumlah yang dibutuhkan melalui lubang-lubang kecil di tutupnya saat kamu membutuhkannya. Tutupnya akan mencegah glittermu tumpah. Jika kamu tidak percaya dengan desain wadah tusuk gigimu, gunakan selotip untuk merapatkan tutupnya sampai bagian bawah sebelum kamu pergi. Ring holder pada casing ponsel mempermudah penggunaan ponsel dengan satu tangan. Kamu bisa berkirim pesan, mengambil selfie, dan menonton video sambil rebahan di sofa. Tapi ternyata, ring holder juga bisa membantumu masak. Lepaskan cincinnya dan pasangkan pada tutup stopless logam standar. Letakkan tutupnya secara vertikal pada makanan yang sedang kamu iris dan pegang seperti ini. Jarimu tidak akan terluka dan ukuran irisannya akan seragam. Lilin tea light biasanya memiliki wadah aluminium kecil. Saat lilinnya habis, kamu bisa mengambil dua wadah dan buat kotak kecil untuk menyimpan benda-benda kecil seperti paku payung, aksesoris, klip kertas, dan sebagainya. Pertama-tama, keluarkan sisa lilin, bersihkan wadahnya, dan buat dua lipatan segitiga kecil yang saling berhadapan. Ini akan membuat diameter bagian bawah wadah sedikit lebih kecil daripada bagian atas. Wadah atas ini akan berfungsi sebagai tutup. Kamu juga bisa menggunakan selotip untuk merapatkan bagian bawahnya. Saat mau pergi liburan, kamu bisa menyimpan sabun kecil, bumbu piknik, vitamin, dan penyumbat telinga di kotak itu. Jangan lupa beri nama dengan spidol permanen atau stiker agar tidak membuat bingung di jalan. Tempat sikat gigi plastik bisa menjadi kotak yang bagus untuk aksesoris kecil atau kartu memori. Tidak perlu menghabiskan uang banyak untuk sandaran ponsel mewah. Lipat gagang kacamatamu seperti ini dan letakkan di permukaan horizontal rata. Sekarang, kamu bisa menaruh ponselmu di dalamnya untuk sandaran darurat dan langsung merekam TikTokmu. Jika kamu punya wadah tic-tac kosong, ide sandaran ponsel ini cocok untukmu. Potong kotaknya menjadi bagian vertikal yang sama besar, seperti ini. Siapkan selembar kardus yang sedikit lebih besar dari ponselmu. Lem setengah wadah tic-tac pada kardus agar ponselmu pas di tengah-tengah rangka ini. Voila! Selain itu, kamu juga bisa membuat sandaran yang sama untuk tabletmu. Tapi pastikan gadgetmu tidak terlalu berat untuk rangka ini. Ini satu lagi ide hemat. Jangan langsung membuang gulungan selotip kosong. Gunakan penggaris untuk menandai dua titik di sisi berlawanan gulungan. Lalu potong dua ceruk kecil yang akan menahan ponselmu. Keseimbangan sempurna dan hampir tidak ada sampah. Potong sedotan plastik bekas pakai kecil-kecil. Letakkan 2-3 sendok makan potongan ini di atas selembar kertas bersih. Lalu letakkan sehelai kertas di atasnya dan setrika semuanya. Potongan-potongan ini akan menyatu menjadi satu plastik. Potong membentuk lingkaran. Kamu bisa menggunakannya sebagai tatakan gelas dan mug. Gunakan palu pelembut daging untuk menghias kuemu. Letakkan bola-bola adonan sama besar di atas loyang. Sekarang, tekan adonan menggunakan sisi palu favoritmu. Kamu bisa mencelupkan palu itu ke kayu manis sebelum melakukan ini untuk menambah rasa pada kuemu. Setelah memanggangnya, kamu akan mendapat pola yang juga bisa dilapisi dengan krim atau madu. Tutup botol plastik sederhana bisa menjadi tempat sabun darurat yang bagus. Mentega dari kulkas biasanya terlalu keras dan dingin untuk langsung digunakan. Ada cara untuk mempercepat prosesnya. Isi satu mug besar dengan air panas dan tunggu sampai mugnya memanas. Lalu buang airnya dan tutup mentega dengan mug itu. Permukaan mentega akan meleleh dan kamu akan bisa mengoleskannya ke roti panggangmu dengan mudah. Jika kamu perlu melembutkan seluruh mentega untuk membuat kue, potong mentega menjadi kecil-kecil dan letakkan di bawah mug panas lebih lama. Kamu bisa menggunakan kembali tutup plastik tisu basah.
Lepaskan dari kemasannya dan tempelkan pada sampul buku gambar atau buku catatan. Sekarang, kamu punya saku untuk menyimpan alat tulis kecilmu. Atau, kamu bisa menyatukan 2 tutup plastik dan mendapatkan kotak pil, penyumbat telinga, dan benda kecil lain untuk saat bepergian. Jika kamu punya banyak Lego lama yang tidak kamu gunakan, jangan dibuang. Buat rumah burung mewah atau pot warna-warni untuk tanaman di rumah. Kamu tidak perlu menggunakan paku untuk membuat tempat penyimpanan ini. Gunakan perekat 2 sisi atau lem untuk menempelkan panel Lego rata di dinding di samping pintu masukmu. Tambahkan buah Lego khusus untuk setiap gantungan kunci milikmu dan teman serumahmu. Sekarang, kamu bisa menyimpan semua kunci di satu tempat. Lego juga bisa menjadi sandaran buku atau tempat pajangan muk dan lilin. Kamu pernah kehabisan bingkai foto? Bukan masalah, gunakan 2 jepitan baju besar sebagai cantelan. Pasang ke kedua sisi foto dan bingkai foto kreatif sudah siap. Kamu bisa membuatnya lebih stabil dengan mengelem foto ke kardus. Kamu juga bisa menggunakan rangka yang sama sebagai wadah serbet saat kamu makan di luar ruangan. Kamu bikin popcorn di microwave, tapi ada sisa jagung yang nggak meletup. Kamu bisa kok membuangnya sebelum membuka bungkusnya. Lihat lubang kecil di atas sini, guncangkan bungkusnya di atas piring, dan semua biji akan jatuh lewat lubang itu. Lebih baik mencabut stiker post-it bukan dari bawah ke atas, tapi lepaskan dari samping. Dengan begini, kertasnya akan rata dan bagian bawahnya nggak akan melengkung. Kupas pisang mulai dari bagian atas ya, jadi kamu nggak perlu mencet bagian bawah buah ini. Lubang di gagang panci nggak cuma bisa dipakai buat menggantungnya di dinding, kamu bisa masukin sendok ke lubang ini waktu bikin sup. Wadah kardus Chinese food bisa dibuka supaya 4 dinding kertasnya rata di meja. Jadi kamu tinggal melepas lipatan wadahnya, dengan begini kamu bakal dapat wadah yang mirip piring. Makanan panas pun bakal lebih cepat dingin. Cara mudah untuk ngupas jeruk adalah potong bagian atas dan bawah jeruk, lalu potong di tengah, terus pisahkan jeruknya. Hampir semua orang salah menggunakan bantal leher. Biasanya, kedua ujung bantal yang berbentuk U mengarah ke depan. Posisi yang benar adalah putar bantalnya, lengkungan harus ada di bawah dagu, dan kedua ujungnya harus mengarah ke belakang. Leher akan terasa jauh lebih nyaman dalam posisi ini, dan kamu bakalan tidur nyenyak. Kipas plafon punya 2 mode buat cuaca dingin dan panas. Coba cari tombol di kipas, tekan ke atas untuk mode cuaca dingin atau ke bawah untuk cuaca panas. Pada mode panas, kipas mendorong udara ke bawah dan kipas mengisap udara ke atas pada mode dingin. Menurut aturan etiket, kamu harus membiarkan orang keluar dari ruangan, gedung, atau lift lebih dulu, baru kamu boleh masuk. Mereka keluar dulu, baru kamu masuk. Kalau kamu ada di dalam, berarti kamu yang keluar dulu. Aturan simpel ini akan membantu menghindari tabrakan. Di restoran dan kafe, tusuk gigi selalu ada di meja. Kebanyakan orang salah menggunakannya saat membersihkan gigi setelah makan. Cara benar dan sopan adalah pergi ke toilet dan congkel perlahan makanan sisa dari mulutmu. Begini nih, cara benar mengikat kantong sampah tanpa membuat lubang kecil di atasnya. Jangan ikat tali tipis ini, angkat kantong, buat simpul, balutkan ke simpul lewat lubang, dan kamu dapat ikatan yang kencang. Supaya sepatu kering di pengering, ikat talinya, lalu masukkan sepatu ke dalam pengering. Tapi tinggalkan ujung talinya menjulur keluar ya. Tutup agar pengering menjepit tali sepatumu. Selesai! Headphone kabel jauh lebih sesuai di telinga kalau kamu memakainya dengan kabel mengarah ke atas. Lalu, kabelnya bisa dililitkan ke daun telinga. Jadi, headphone nggak akan jatuh dari telingamu. Jepit rambut harus dipasang dengan sisi bergelombang di dekat kepala. Dengan begitu, jepitnya nggak akan jatuh dari rambut. Jangan gosok gigi pakai sikat gigi elektrik dengan gerakan cepat. Sikat gigi elektrik harus menggosok gigi dengan lembut. Kamu bisa merobek sekantong gula dengan satu tangan, pegang kantongnya di atas muk, letakkan di telunjuk dan jari tengah, lalu tekan ibu jari ke bagian tengah kantong. Bagian tengahnya akan robek dan gula bakalan keluar dengan mudah. Saat kamu menuangkan jus atau susu, leher kotaknya yang berlubang harus ada di sisi atas. Dengan begitu, minumanmu nggak akan terciprat banyak.
Kamu masuk kamar masih pakai kacamata hitam. Terus mau kamu simpan di mana? Taruh di kepala, gantung di kerah baju, atau masukin ke kantong? Cara terbaik adalah menaruh kacamata di saku dada dan arahkan lensanya ke dalam supaya cuma satu gagangnya yang di luar saku. Kacamatamu akan aman di dalam dan lensanya akan terlindungi. Jangan lupa menutup kloset saat kamu menyiram. Partikel super kecil yang nggak kelihatan dari air kotor dan kuman menciprat saat kamu menekan tombol siram dan nggak nutup klosetnya. Kamu nggak perlu melepas tutup plastik tablet pencuci piring dan meremukannya. Masukkan saja ke tangki, lalu tutup. Air akan melarutkan plastiknya. Tapi ini nggak berlaku untuk semua merek ya. Jadi, baca dulu petunjuknya. Kegunaan kompartemen di bawah kompor nggak maksimal kalau kamu cuma menaruh wajan dan panci di sana. Kamu bisa menaruh makanan di sana karena panas dari oven akan menghangatkan makanan. Ini berguna kalau kamu menunggu tamu yang terlambat. Hampir semua orang punya pompa pendorong atau plunger dengan bentuk karet bulat. Di film-film, kita sering melihat benda ini dipakai untuk ngatasin masalah kloset mampet. Padahal plunger ini buat ngatasin masalah wastafel mampet. Kalau buat kloset, kamu harus pakai plunger khusus lain. Kamu makan taco dan semua isiannya jatuh dari ujungnya. Taruh aja satu tortilla lagi di piring. Semua isian akan jatuh di atasnya, jadi kamu bakal dapat satu taco kecil lagi. Kebanyakan orang membuat satu gerakan ke depan untuk mengupas sayuran pakai alat pengupas, lalu mereka menaruh bilahnya di belakang dan mengupas kulitnya lagi. Kamu bisa mengupas kulitnya ke arah berlawanan dan menggerakkan alat pengupas bolak-balik, itu akan lebih cepat dan efisien. Jangan memasukkan sabuk jubah mandi dari belakang. Tarik keluar dan masukkan ke lubang di samping perut. Setelah itu, ikat sabuk kayak biasa. Dengan begini jubah mandi bakal lebih kencang ke tubuh. Kebanyakan dari kita salah memakai penutup dudukan kloset dari kertas. Cara yang benar adalah taruh kertas dengan sisi bulat di bagian tengah menghadap ke bagian belakang kloset. Di iklan, kita lihat seluruh permukaan sikat harus tertutup pasta gigi. Sebenarnya satu totol kecil udah cukup buat gosok gigi. Perusahaan cuma mau kamu menghabiskan pasta gigi dengan cepat dan beli lagi yang baru. Itu sebabnya mereka menunjukkan cara yang salah dan boros ini. Nasi instan yang bisa dimasukkan ke microwave suka berjatuhan di dalam microwave kalau kamu adalah aku. Dan sepertiku, kamu mungkin kesulitan menegakkan kemasannya. Ternyata, bagian yang melipat dari bawah menjadi bagian dasar yang kukuh. Dorong keluar dan cobalah. Hei, kenapa aku tidak belajar ini di sekolah? Apa sisa minuman ringan yang baru diminum setengah botol dari malam pizza sudah tidak bersoda? Daripada membuangnya, mending tambahkan ke tumpukan kompos. Gula memberi makan mikroorganisme baik dan meningkatkan keasaman kompos sehingga membantu bahan organik terurai lebih cepat. Gunting akan tumpul cepat atau lambat, tapi jangan biarkan itu menghambatmu. Ada produk di dapur yang bisa membantu menghidupkannya kembali dengan cepat. Foil aluminium bukan hanya untuk lasanya sisa. Lipat selembar foil menjadi 4. Lalu gunting. Menggunting foil akan langsung menajamkan gunting, tapi tidak jika guntingnya terlalu tumpul. Menyelamatkannya akan butuh waktu. Sikat kecil di eskalator bukan untuk membersihkan sepatu, meskipun itu ampuh juga. Bulu sikat ini sebenarnya fitur keselamatan bagus. Tanpa itu, pakaian, tali sepatu, dan tas bisa tersangkut saat terlalu dekat ke samping. Sikat kecil ini juga berfungsi untuk menggelitikmu agar kamu melihat ke bawah dan hati-hati. Hei, selama ini aku kira ada serangga yang menggerai yangiku. Ikat pinggang separuh. Serius, ada apa dengan benda itu? Sebagian jaket militer dulunya digunakan juga sebagai selimut dan ikat pinggang separuh membantu menjaga agar bahan tambahannya tidak menghambat tentara. Sekarang, ini mayoritas digunakan sebagai aksesori mode. Tidak sengaja salah menstaples halaman adalah hal terburuk. Memang ada yang lebih buruk, tapi itu menyebalkan. Terutama jika staples membuat lubang besar di dokumen saat kamu mencoba melepasnya. Sebenarnya, ada cara sederhana untuk memastikan staples agar longgar dan mudah dicabut. Perhatikan baik-baik lempengan logam di bagian depan stapler yang disebut anvil. Balikan stapler dan sesuaikan pengaturannya. Kamu pada dasarnya mengubah pengaturan stapler ke sementara. Tidak perlu menangis lagi. Sebutkan namaku dan kamu akan dapat kursi bagus. Selama ini kita salah menggunakan penutup kloset. Kita merobek bagian yang terlihat seperti lidah. Tidak, kamu salah. Alih-alih merobeknya, biarkan lidah itu menempel di tutup kloset setelah kamu memasang penutup kloset. Saat kamu siram,
Penyedot akan menarik lidah itu dan membawanya. Tidakkah kamu senang mengetahuinya sekarang? Persegi atau persegi panjang berwarna gelap di ujung wadah pasta gigi. Apa maksudnya? Apa itu kode warna untuk menunjukkan bahan yang ada di dalamnya? Atau itu menunjukkan apakah pasta giginya sintetis atau alami? Maaf, tapi faktanya tidak begitu seru. Tanda itu ditujukan untuk mesin perakitan. Itu membantu mesin mengetahui di mana harus memotong dan melipat masing-masing wadah. Kita semua pernah berkendara pulang dari supermarket. Belok kanan terlalu buru-buru dan tabrakan. Sepertinya belanjaanmu berhamburan di bagasi. Perhatikan baik-baik bagasi mobilmu. Kamu mungkin melihat pengait kecil di sana. Kamu bisa menggantung kantongmu di sana. Oh, ya, beberapa mobil memilikinya di belakang kursi depan. Kamu bisa menggunakannya untuk menggantung pakaian atau bahkan kantong makanan. Kamu mungkin sadar awak kabin suka menyentuh kompartemen atas saat berjalan di lorong pesawat. Mereka tidak punya dorongan aneh untuk menyentuh semuanya. Sebenarnya, ada handle di sepanjang pinggiran kompartemen untuk memberi mereka pegangan lebih baik saat berjalan. Gunakan saja lain kali kamu mau jalan-jalan di pesawat. Itu lebih baik daripada memegang sandaran kepala penumpang. Kamu benci itu kan? Kenop kuningan berkilap menambah kemewahan pada pintu depanmu, tapi fungsinya bukan itu saja. Kuningan, seperti apapun dengan campuran tembaga, memiliki zat antimikrob yang dibenci banyak kuman dan bakteri berbahaya di area yang sering dilalui. Knop dan gagang pintu kuningan adalah cara sempurna untuk menyingkirkan kuman jahat tanpa perlu selalu menggunakan zat kimia keras. Satu-satunya kekurangan adalah kuningan jauh lebih mahal daripada logam lain. Mungkin itu sebabnya knop kuningan sudah jarang digunakan. Apa sikat gigimu punya pola bulu sikat biru di antara bulu sikat putih? Itu membuat sikat gigi terlihat lebih modis. Tapi bukan cuma soal penampilan bagus. Bulu sikat itu sebenarnya punya fungsi praktis. Warna biru dirancang untuk usang pada waktu yang kira-kira sama dengan saat kamu harus mengganti sikat gigimu. Lagi pula, kamu harus mengganti sikat gigimu 3-4 bulan sekali. Tapi bulu sikat biru itu berfungsi untuk memberimu pengingat lembut kalau-kalau kamu lupa. Untuk hal ini, kamu menginjaknya setiap hari tapi tak pernah memikirkannya 2 kali. Apa ada alasan penutup lubang got selalu bulat? Dulu, misalnya di Romawi kuno, penutup ini berupa bongkahan batu berbentuk persegi. Tapi pinggiran dan celahnya membuat banyak orang tersandung dan memicu banyak kecelakaan untuk orang Romawi. Penutup bulat menyelesaikan masalah itu. Selain itu, artinya kamu hanya bisa membukanya dengan alat khusus. Mungkin ide bagus. Termos diciptakan oleh ilmuwan asal Skotlandia, tapi bukan untuk membuat kopi tetap hangat. Dia hanya ingin menjaga zat kimia pada suhu stabil. Dia menaruh botol kecil di dalam botol besar, lalu mengeluarkan semua udara dari celah kedua botol itu. Teknik ini juga digunakan untuk membuat termos modern. Kebanyakan orang kurang tahu cara pakai tisu pelapis dudukan toilet dengan benar. Jangan tarik lekukannya ke atas ya, tapi robek polanya atau balik posisinya. Kemudian jatuhkan lekukan tisu ke dalam kloset setelah kamu menekan penutupnya. Saat kamu menyiram kloset, bagian ini akan ikut ketarik. Gak perlu lagi deh tuh pegang-pegang tisunya. Gimana? Udah lega kan sekarang? Jangan ngarep deh urusan pentingmu di toilet umum akan terjaga ketat, terutama kalau daun pintunya nggak mencapai lantai. Celah ini berfungsi sebagai jalan udara, sekaligus bisa bikin pemakai toilet segera membereskan urusan pentingnya. Selain itu, orang lain bisa memanfaatkannya sebagai akses darurat kalau dia perlu bantuan cepat. Kipas angin gantung nggak melulu bikin kamu jadi semriwing saat kegerahan. Alat ini juga dilengkapi dengan saklar kecil pengubah arah kipas. Saat panas, arah putarannya searah dengan jarum jam untuk menggerakkan udara ke atas. Sedangkan saat dingin, arahnya berlawanan dengan jarum jam sehingga bisa menggerakkan udara hangat ke bawahnya. Saat indikator di ponselmu menampilkan sinyal full, koneksinya belum tentu ngebut loh. Tiap produsen ponsel menggunakan beragam algoritma untuk mendeteksi tingkat kekuatan sinyal. Jadi, mereka bisa menampilkan indikator ini sesuai kebutuhan. Bentuk tampilan di masing-masing ponsel juga bervariasi. Kalau aku sih milih yang bergambar coklat batang.
Sebagian orang terbiasa membasahi alat makan kotor mereka sebelum memasukkannya ke mesin pencuci piring. Hal kayak gini sebetulnya nggak begitu ngefek sih, karena kebanyakan mesin pencuci piring modern sudah dilengkapi sensor pendeteksi noda. Jadi, bisa menjalankan fungsinya dengan volume air terkontrol. Biar alat ini bisa berfungsi maksimal, cukup singkirkan sisa makanan padat dan tata alat makannya dengan benar. Lekukan kecil di bawah tutup botol berfungsi untuk memperkuat segel botol. Dengan begini, minuman di dalamnya nggak akan tumpah meskipun botolnya dibalik. Bagian ini juga bisa membuat minuman soda jadi lebih awet. Kalau kamu mau memasukkan sodamu ke kulkas lagi, jangan buang lekukan kecilnya ya. Taruh sendok kayu di atas panci pasta yang mendidih biar airnya nggak meluap. Gelembung yang naik akan terhalang oleh sendok sehingga airnya nggak akan tumpah ke kompor. Kompor kotor gegara masalah beginian. Nggak lagi-lagi deh. Tahu nggak sih, progres bar di komputermu nggak menampilkan angka yang akurat loh. Saat angkanya mencapai 50%, bukan berarti filemu sudah terdownload setengah. Hampir semua filemu kemungkinan sudah terdownload tuh. Atau malah prosesnya belum berjalan sama sekali. Fungsi progres bar cuma sebagai penenang, kecepatan internet dan ketersediaan jaringan sangat mempengaruhi kecepatannya. Selain itu, hard drive komputer menentukan pemrosesan file yang terdownload dan durasinya bisa ngaret kalau hard drive-mu usang atau mulai penuh. Agar smoothie bikinanmu lebih lezat, tuang bahan cairnya dulu. Kemudian, tambahkan bahan lain setelah kamu memasukkan susu, air kelapa, kopi, atau yogurt. Dengan begini, semua bahannya akan tercampur secara merata. Lubang di sendok pasta nggak cuma dipakai untuk meniriskan air loh. Kamu juga bisa memakainya untuk menakar porsi spaghetti yang perlu kamu masak untuk satu orang. Jumlahnya kurang lebih segitu kalau kamu mau mengambilnya untuk porsi satu orang. Resleting logam juga dilengkapi dengan gembok rahasia bawaan. Wah, cerdas sih ini. Saat kamu mengarahkannya ke bawah, gigi resleting akan terkunci. Dan saat mengarah ke atas, resletingmu akan bisa bergerak lagi. Saat dipencet, tombol penyeberangan di Amerika Serikat nggak akan selalu menampilkan lampu berjalan. Tombol ini terdiri dari 3 kategori. Tombol pertama perlu dipencet, yang kedua nggak berfungsi, dan tombol ketiga cuma berfungsi setelah jam-jam tertentu, tergantung pada beberapa faktor seperti daerah dan jam berlaku. Kenapa nggak ada tombol keempat ya? Kali aja bisa dipakai untuk nyemprotin air ke pejalan kaki yang suka meleng. Sebaiknya ambil lembaran sticky note dengan arah menyamping. Melepasnya dari bawah malah bikin pinggirannya tergulung dan daya rekatnya menurun. Laci di bawah oven nggak dipakai buat naruh wajan, panci, atau nampan, tapi berfungsi sebagai laci pemanas, sehingga makanan yang dimasak akan tetap panas dan siap disajikan. Wadah foil dan bungkus plastik punya desain khusus untuk menahan gulungan di posisinya. Celah di kedua ujungnya berfungsi sebagai penahan. Setelah ditekan, gulungannya akan tetap di dalam wadah. Saku kecil di celana jeans nggak didesain buat naruh uang receh atau kunci loh. Pada tahun 1890-an, desain saku ini mulai muncul agar pemakainya bisa naruh jam saku di situ. Di dekat saku kecil ini juga ada paku keling yang fungsinya membantu memperkuat area jeans yang paling gampang sobek. Tombol tutup pintu lift yang dipencet berulang kali gak akan bikin pintunya segera nutup. Sabarlah, mencetnya jangan pakai dendam kesumat. Aturan ini bisa saja beragam, tapi para kaum difabel juga perlu diperhatikan baik di lift khusus maupun publik. Dalam kondisi tertentu, petugas darurat dan teknisi gedung akan mengubah mekanismenya. Mereka punya kunci dan kode khusus untuk membuat tombol ini bisa berfungsi. Penghapus biasanya berwarna jingga dan biru di kedua sisinya. Kedua warna ini sama-sama dipakai untuk menghapus tulisan pensil. Tapi bedanya, sisi yang biru biasanya dipakai oleh para seniman untuk menghapus gambar di kertas tebal. Bentuk kaca spion tengah kurang rata karena salah satu sisinya lebih tebal. Kaca ini punya tombol yang bisa mengaktifkan mode siang dan malam. Nah, saat nyetir di malam hari, mata si pengendara bisa silau kena cahaya lampu depan dari mobil di belakangnya. Dengan menekan tombol ini, cahaya yang terpantul ke spion akan disesuaikan. Tuang jus dan susu dengan memosisikan mulut wadahnya di atas biar kamu bisa ngontrol alirannya. Kamu nggak mau minumanmu muncrat kemana-mana kan? Jadi sebaiknya putar dulu wadahnya. Dengan begini, aliran udaranya akan lebih lancar dan minumanmu nggak terbuang mubazir.